jet tempur F-15EX yang kabarnya diincar Indonesia. Pesawat ini punya keunggulan besar karena mampu membawa hingga 22 rudal sekaligus, jumlah yang sangat banyak untuk ukuran jet tempur modern. Hal itu membuat pilot Amerika Serikat senang karena daya gempurnya jauh lebih besar dibanding pesawat lain, sehingga dianggap memberi keunggulan mutlak dalam pertempuran udara. Sobat aviasi, coba bayangkan, ada satu jet tempur legendaris yang sudah puluhan tahun malang melintang di angkasa, tapi sampai sekarang masih aja jadi bahan perbincangan hangat di dunia militer. Dialah F-15EX Eagle II. Pertama kali terbang tahun 1972, artinya kalau ikut reuni, sudah reuni emas 50 tahun. Tapi jangan salah, meski veteran, burung besi ini justru masih bikin lawan geleng-geleng kepala dan keringat dingin di kokpit. Nah, beberapa waktu lalu kantor Direktur Uji Operasional dan Evaluasi atau DOTE memberikan nilai yang sangat tinggi kepada F-15EX. Katanya, pesawat ini benar-benar efektif dalam misi superioritas udara. Artinya apa? Dia bisa jaga langit dari pesawat musuh, baik menyerang maupun bertahan. Dan bukan hanya itu, F-15EX juga bisa hajar target darat kalau diperlukan. Jadi ceritanya ini pesawat bukan cuma jagoan langit sih, tapi juga bisa multitasking. Kayak bapak ibu di rumah, masak bisa, kerja bisa, ngurus anak juga bisa. Yang bikin kagum, F-15EX bisa deteksi dan melacak semua ancaman dari jarak jauh, bahkan meluncurkan senjata sambil tetap bertahan hidup. Jadi bukan sekedar jago nembak, tapi juga pinter ngeles. Kalau diibaratkan ini seperti pemain bulu tangkis kelas dunia. Smash oke, defense juga luar biasa. Masalahnya memang F-15EX ini bukan pesawat siluman, kayak F-22 atau F-35. Jadi kalau mau nyusup diam-diam ke wilayah musuh, dia gampang ketahuan. Tapi kalau sudah bicara soal daya tembak, waduh, ini pesawat ibaratnya Rambo bersayap. Dia bisa bawa sampai 22 rudal sekaligus. Bayangkan, kalau satu rudal saja bisa bikin kapal musuh pusing 7 keliling, apalagi 22. Nah, sekarang mari kita lihat ancaman di masa depan. China misalnya, mereka sudah mengembangkan sistem pertahanan udara HQ-9 yang jangkauannya bisa sampai 239 km. Belum lagi ada rudal udara ke udara PL-17 yang bisa ngejar tanker atau pesawat pengendali sampai jarak 310 mil. Kalau dikonversi, kurang lebih sama dengan jarak Jakarta ke Surabaya. Jadi kebayangkan betapa jauhnya itu rudal bisa ngejar. Tapi jangan khawatir, F-15EX masih punya banyak trik. Bahkan ada rencana, pesawat ini bisa menggantikan peran EA-14 Growler yang biasanya jadi spesialis serangan elektronik. Jadi nanti Eagle II ini bisa dipasangi perangkat canggih untuk ngacak-ngacak radar musuh. Ibaratnya kalau lagi main catur, musuh sibuk mikirin bidak, papan catur sekalian diacak. Selain itu, F-15EX juga bisa dipersenjatai dengan LRASM, rudal anti kapal jarak jauh yang bisa bikin kapal perang musuh keder. Jaraknya bisa sampai 600 mil kalau pakai varian terbaru. Nah, kalau ada F-15EX di udara, bawa rudal ini, kapal perang di laut rasanya lebih baik jangan macem-macem dulu. Sekarang bayangkan, dengan semua kemampuan itu, Indonesia ternyata sudah menandatangani MOU dengan Boeing pada 2023 lalu untuk membeli 24 unit F-15EX. Jadi suatu saat nanti kalau benar-benar datang, Indonesia bakal punya monster langit yang bukan cuma gagah, tapi juga super mematikan di udara. Dan menariknya lagi, Sobat Aviasi, F-15EX ini tidak sekedar update biasa dari generasi lamanya. Dia ibarat bodi lama, isi baru. Semua sistem avioniknya sudah diperbaharui dengan teknologi modern, radar AESA yang super sensitif, kokpit full digital, hingga sistem pertahanan diri yang bisa bikin pilot lebih tenang walaupun sedang dikejar rudal musuh. Boeing bahkan mengklaim bahwa F-15EX punya umur pakai yang lebih panjang dibanding pendahulunya, dengan batas jam terbang yang jauh lebih tinggi. Artinya, pesawat ini bisa dipakai sampai puluhan tahun ke depan tanpa harus cepat pensiun. Jadi, kalau diibaratkan manusia, F-15EX ini seperti om-om awet muda. Umurnya senior, tapi energinya tetap seperti anak muda yang baru lulus kuliah. Tidak berhenti di situ, F-15EX juga punya 12 hardpoint bawaan. Tapi dengan modifikasi tertentu, bisa diperluas hingga 23 titik gantung senjata. Coba bayangkan, itu sama saja seperti motor bebek, tapi bisa dipasangi 23 keranjang belanja. Bedanya, yang ini bukan belanja sayur, melainkan rudal, bom pintar, dan berbagai sistem elektronik.
Nah, di tengah-tengah perkembangan ancaman global, termasuk modernisasi militer Cina dan Rusia, kehadiran F-15EX jadi semakin relevan. Terutama karena tidak semua misi memerlukan pesawat siluman. Ada kalanya, justru daya angkut senjata yang besar dan daya tahan tinggi jauh lebih penting. Dan di titik inilah, F-15EX bisa mengisi celah yang tidak bisa dilakukan F-22 Raptor maupun F-35 Lightning II. Bahkan, ada analis yang menyebut bahwa F-15EX bisa menjadi tulang punggung baru, tulang punggung Angkatan Udara AS, karena biaya operasionalnya lebih murah dibanding pesawat generasi kelima. Jadi dengan anggaran yang sama, mereka bisa terbangkan lebih banyak pesawat tanpa harus pusing mikirin biaya perawatan. Kalau kita tarik ke konteks Indonesia, potensi kehadiran F-15EX ini jelas akan jadi game changer. Selama ini, TNI AU sudah mengoperasikan F-16 Fighting Falcon yang gesit, juga Sukhoi Su-2730 yang gagah perkasa. Nah, dengan tambahan F-15EX, kombinasi itu akan makin komplit. Ibarat punya trio superhero. Satu lincah, satu kuat, dan satu lagi bisa bawa senjata segudang. Yang lebih seru lagi, kalau Indonesia benar-benar mendapatkan F-15EX, maka latihan gabungan dengan negara sahabat bakal jauh lebih menarik. Bayangkan, pilot-pilot TNI AU bisa adu manuver mengalahin F-22 atau F-35 milik AS dalam latihan bersama. Bukan cuma bikin pengalaman naik level, tapi juga meningkatkan skill tempur hingga standar internasional. Kalau kita bongkar lebih dalam lagi, Sobat Aviasi, kokpit F-15X ini benar-benar beda dari pendahulunya. Pilot disuguhi Large Area Display (LAD), layar besar mirip tablet raksasa yang memuat semua informasi penting, radar, senjata, navigasi, sampai kondisi mesin. Jadi bukan lagi tombol-tombol jadul yang bikin pusing, tapi antar muka modern yang lebih intuitif. Ibaratnya kalau dulu pakai kalkulator jadul buat hitung-hitungan, sekarang sudah upgrade ke iPad Pro. Sistem radar yang dipasang pun bukan sembarangan. F-15EX menggunakan radar AESA AN-APG-82 yang mampu mendeteksi target dengan lebih jauh, lebih detail, bahkan bisa melacak banyak sasaran sekaligus. Bayangkan, seperti punya mata elang yang bisa melihat mangsa dari ketinggian ratusan meter, tapi dalam versi elektronik yang jauh lebih canggih. Bukan hanya itu, pesawat ini juga dilengkapi sistem peperangan elektronik terbaru. Jadi kalau ada rudal musuh yang datang mendekat, F-15EX bisa langsung menembakkan flare atau melakukan manuver menghindar, sambil sistem elektroniknya mencoba membingungkan radar lawan. Jadi musuhnya ibarat ngejar bayangan, bukannya pesawat asli. Dari sisi tenaga, F-15EX ditopang oleh dua mesin turbofan General Electric F1110-GE-129 yang bertenaga gila-gilaan. Tenaga dorongnya bisa bikin pesawat ini melesat dengan kecepatan lebih dari Mach 2, alias 2 kali kecepatan suara. Kalau dibandingkan dengan mobil balap Formula 1 yang sudah super cepat di darat, F-15EX ini ibaratnya 20 kali lebih kencang di udara. Keunggulan lain yang bikin F-15EX jadi idaman banyak negara adalah soal fleksibilitas misi. Pesawat ini bisa dipakai untuk dogfight udara ke udara, serangan ke darat, misi anti kapal, bahkan peperangan elektronik. Jadi kalau pilot masuk kokpitnya, rasanya seperti masuk ke kendaraan multiguna. Bisa jadi petarung, bisa jadi penyerang, bisa juga jadi pengacau radar lawan. Kalau kita tarik ke geopolitik kawasan, Indo-Pasifik sekarang semakin ramai dengan berbagai kekuatan militer yang memamerkan kapabilitasnya. Cina dengan rudal-rudal jarak jauhnya, Amerika Serikat dengan armada tempur generasi kelimanya, Jepang dan Korea Selatan dengan jet modernnya, bahkan Australia dengan F-35. Nah, kehadiran F-15EX di tangan Indonesia akan membuat peta kekuatan udara di kawasan ini jadi jauh lebih seimbang. Apalagi, F-15EX punya jangkauan terbang yang lebih panjang berkat Conformal Fuel Tank atau CFT di bawah sayapnya. Artinya, pesawat ini bisa terbang jauh tanpa sering-sering mengisi bahan bakar. Dalam konteks pertahanan negara kepulauan seperti Indonesia, yang wilayahnya sangat luas, kemampuan jarak jauh ini jelas krusial. Thanks banget buat yang udah nonton sampai habis. Kalau suka, ya di-like aja. Kalau merasa cocok, langsung subscribe. Dan kalau jempol udah gatal pengen ngetik, antem aja tuh kolom komentar. Mau debat? Boleh. Mau bercanda? Gas. Yang penting sopan.